Halo, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah ulasan komprehensif dari laporan keuangan kuartal 1 tahun 2026 milik PT Prima Cakrawala Abadi atau biasa kita kenal dengan kode saham PCAR. Penjelasan kali ini dirancang khusus buat Anda para investor yang penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita bakal sajikan fakta secara objektif, menyoroti sinyal-sinyal positif, dan juga melihat seberapa jauh rencana perbaikannya berjalan. Udah siap? Yuk kita mulai! Coba bayangin deh, ada sebuah perusahaan emiten hasil laut, fokus jualan rajungan premium, dan luar biasanya 99% produknya itu diekspor. Harusnya kan panen dolar ya, tapi kok ujung-ujungnya masih mencatatkan rugi bersih? Nah, ini paradoks yang menarik banget buat kita pecahkan hari ini. Biar kita nyambung, kita samakan persepsi dulu soal bisnis PCR ini. Jadi fokus operasional mereka itu ada di pengolahan, pengawetan, sampai jualan hasil laut, spesifiknya rajungan. Dan yang menarik, mereka ini nggak kerja sendirian di bawah satu bendera, tapi digerakkan oleh dua anak perusahaan strategis. Dua mesin utama mereka adalah Karya Persada Khatulistiwa yang ada di Indramayu buat mengamankan produksi di area barat, dan Nuansa Cipta Magelo di Makassar untuk area timur. Dua anak usaha inilah yang benar-benar jadi tulang punggung dan nafas operasional produksinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, rapor kinerja kuartal 1 2026. Mari kita lihat angka-angkanya. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan atau top line, ini sebenarnya ada sinyal positif loh. Angkanya ternyata naik tipis. Dari yang tadinya sekitar 60 miliaran di tahun 2025, sekarang naik jadi 62,15 miliar rupiah. Artinya apa? Permintaan pasarnya itu masih ada dan barang mereka masih laku terjual. Tapi, nah ini dia letak masalahnya. Beban pokok penjualannya itu benar-benar gendut, sampai makan biaya 57,43 miliar rupiah. Marginnya otomatis jadi tipis banget. Setelah dipotong biaya sana-sini, bukannya untung, mereka malah harus nyatat rugi bersih 2,59 miliar rupiah. Rugi ini lumayan ngebengkak loh kalau dibandingin sama tahun lalu yang cuma sekitar 668 juta. Jadi kelihatan ya, beban pokok inilah pencuri utama cuan mereka. Lanjut ke bab 2. Di balik kerugian tadi, kita ternyata menemukan sinyal positif di arus kas. Jangan buru-buru pesimis dulu. Coba deh kita cek kesehatan napas bisnisnya sehari-hari. Ternyata posisi kas tunai mereka melonjak mantap. Dari awal tahun yang cuma 2,55 miliar, naik drastis jadi 6,42 miliar rupiah di akhir Maret. Wah, likuiditas yang membaik ini ibarat bantal pengaman yang sangat melegakan di tengah situasi yang menantang. Terus, uang kas sebanyak itu dari mana datangnya? Ini yang patut diacungi jempol. Tim mereka sukses besar dalam melakukan penagihan piutang usaha. Angka piutang yang tadinya nyaris 46 miliar rupiah bisa ditekan drastis sampai tinggal 35,99 miliar rupiah. Uangnya nggak mandek di klien, tapi benar-benar cair dan masuk ke rekening. Nah, efek dominonya, dengan penerimaan dari pelanggan yang nyentuh lebih dari 76 miliar rupiah, perusahaan akhirnya berhasil mencetak arus kas operasi positif sebesar 6,19 miliar rupiah. Ini bendera hijau yang gede banget. Artinya, biarpun di pembukuan kelihatan rugi, secara realita, uang kas yang masuk itu lebih dari cukup kok buat muterin roda bisnisnya sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bab 3. Biar analisis ini fair dan komprehensif, kita wajib bedah tantangan dan beban dari masa lalu. Salah satu PR paling besar di neraca mereka adalah tumpukan defisit saldo laba historis yang angkanya bikin lumayan meringis, yaitu lebih dari 70 miliar rupiah. Ini adalah sisa-sisa luka masa lalu yang pastinya butuh waktu, tenaga, dan konsistensi profit ke depan buat bisa pelan-pelan ditambal. Selain itu, ada juga cerita soal sengketa piutang macet senilai 12 miliar rupiah terkait uang muka mesin. Kasus ini sempat masuk ke arbitrase di tahun 2024, tapi sayang banget terpaksa dicabut karena debiturnya menghilang dan mangkir bayar biaya administrasi. Meski begitu, nilai positifnya adalah di tahun 2026 ini, manajemen kelihatan nggak nyerah dan masih ngejar debitur tersebut pakai jasa pengacara. Kita doakan saja semoga ada titik terang ya. Terus, masalah struktural lainnya ada di pabrik induknya yang di Semarang. Pabrik ini sekarang statusnya mati total. Kenapa? Karena lokasinya berbenturan sama aturan zonasi pemukiman warga. Jadi mereka terganjal masalah izin usaha industri. Memang sih, rencana untuk relokasi sudah digaungkan. Tapi faktanya sampai detik ini hal itu masih sebatas wacana. Masuk ke bab 4. Gimana strategi manajemen untuk navigasi ke depannya?
Nakoda perusahaan ini pastinya nggak tinggal diam loh. Mereka udah nyiapin blueprint perbaikan yang cukup realistis. Pertama, buat ngakalin pabrik yang mandek tadi, aset tanah di Semarang bakal dijual buat nutup dana relokasi. Kedua, mereka nerapin marketing fee sebesar 4% dari anak-anak usahanya lewat kerjasama operasi. Dan ketiga, urusan nyawa pembiayaan modal kerja, mereka udah aman karena sekarang disupport penuh sama Bank BRI. Langkah-langkah strategis ini jelas memberi harapan baru. Akhirnya kita sampai di bab 5, kesimpulan dari analisis kita hari ini. Kalau kita tarik benang merahnya, PCR ini lagi ada di fase transisi yang sangat dinamis. Dari sisi likuiditas, mereka patut diacungi jempol. Penagihan piutang lancar dan kasnya naik. Tapi PR terbesarnya masih setia menanti, profitabilitas. Beban produksi yang masih terlalu tinggi benar-benar membayangi dan bikin mereka tetap mencatatkan kerugian bersih. Jadi, ini pertanyaan puncaknya buat kalian semua. Dengan likuiditas yang mulai oke, manajemen yang terus berjuang, tapi profitabilitas yang masih harus ngos-ngosan ngejar beban pokok, menurut Anda, apakah PCAR ini adalah hidden gem yang layak masuk radar pantauan? Atau risikonya kerasa masih terlalu berat sehingga mending kita skip dulu? Silakan jadikan ulasan komprehensif ini sebagai bekal riset tambahan kalian ya. Sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.